Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Agrianita IPB University dalam tayangan Syiar Ramadan yang akan menceritakan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada episode ke-16 hari ini, kita akan melanjutkan kisah mengenai mengikuti paman ke Syam. Penasaran? Yuk simak baik-baik kisahnya. Hati Muhammad kecil merasa pengap dengan kehidupan di Mekah. Setiap hari dilihatnya anak-anak fakir miskin seusianya bekerja bersama-sama dengan bertelanjang tanpa rasa malu. Muhammad juga melihat setiap malam pintu rumah orang-orang kaya tertutup rapat. Di dalam mereka berpesta pora, menyaksikan para penari dan bermabuk-mabukan sampai pagi sambil dijaga oleh para budak. Padahal di tempat lain ia melihat orang-orang berjuang mencari rezeki antara hidup dan mati. Muhammad sering sekali melintas di depan gubuk-gubuk reot dan rumah-rumah kumuh. Pintu-pintu mereka juga tertutup rapat, tetapi di dalamnya tinggal orang-orang yang hidup menderita. Orang-orang itu jika tidak memiliki bahan makanan, besok atau lusa terpaksa menggadaikan anak gadis, istri atau ibunya untuk dikumpulkan menjadi budak para saudagar demi melepaskan diri dari lilitan hutang. Di depan gubuk-gubuk itu Muhammad melihat para pemuda berkumpul. Pikiran mereka dipenuhi impian tentang datangnya mukjizat yang akan mampu membebaskan Mekah dari kebiadaban. Para pemuda itu berkumpul mengelilingi seorang laki-laki yang bercerita tentang legenda-legenda indah orang-orang terdahulu yang berjuang melawan raja yang sewenang-wenang. Pada suatu saat, pada usia Muhammad 12 tahun, Abu Thalib berniat pergi berdagang ke Syam untuk mencari nafkah. "Ajaklah aku, paman," pinta Muhammad. "Tetapi perjalanan padang pasir begitu sulit dan jauh. Aku tidak tega mengajak anak sekecilmu menempuh kesulitan sedemikian berat." Saat itu hanya Abu Thalib tempat Muhammad berlindung. Ia merasa amat kesepian jika harus menghadapi kehidupan Mekah seorang diri, tanpa ada paman di sampingnya. "Kepada siapakah paman akan meninggalkan aku seorang diri apabila paman pergi nanti?" tanya Muhammad begitu mengibah. Abu Thalib sangat terharu. "Demi Allah, aku pasti membawanya pergi. Ia tidak boleh berpisah denganku dan aku tidak boleh berpisah dengannya selama-lamanya." Orang-orang Quraisy sering mendatangi Lib dengan membawa anak-anaknya untuk diramal. Suatu hari Lib melihat Muhammad. "Kemarilah, hai anak muda," serunya. Namun Abu Thalib segera menyembunyikan Muhammad dan membawanya pergi. Hingga Lib berteriak-teriak, "Celakalah kalian, bawa ke sini anak muda yang aku lihat tadi. Demi Allah, anak ini akan menjadi orang besar di kemudian hari." Berangkatlah rombongan kafilah Quraisy menuju ke Syam. Ketika tiba di Busra, mereka melewati rumah ibadah seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah. Ia adalah pendeta yang pandai. Di rumah ibadahnya selalu ada pendeta dan umat Nasrani yang menuntut ilmu kepada Buhairah. Biasanya Buhairah tidak pernah menggubris rombongan Quraisy yang setiap tahun melintas di tempat itu. Namun kali ini ada yang berubah pada diri Buhairah. Ketika rombongan Quraisy termasuk Abu Thalib dan Muhammad singgah di dekat rumah ibadahnya, Buhairah memerintahkan para pembantunya untuk membuat masakan yang banyak. Buhairah berbuat begitu karena dari jendela rumah ibadahnya ia melihat hal yang aneh pada rombongan Quraisy. Ada awan kecil yang bergerak pelan mengikuti kemanapun kafilah pergi.
ada sesuatu atau seorang di dalam kafilah yang dilindungi awan itu dari terik matahari. Buhairah bergegas mendatangi kafilah yang tengah beristirahat di bawah pepohonan rindang dan berkata, "Hai orang-orang Quraisy, sungguh aku telah membuat makanan untuk kalian. Aku ingin kalian semua, anak kecil, orang dewasa, budak, dan orang merdeka singgah di rumahku." Salah seorang Quraisy bertanya, "Demi Allah, hai Buhairah, alangkah istimewanya apa yang engkau perbuat kepada kami hari ini. Padahal kami sering melewati tempatmu ini. Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" "Engkau benar," jawab Buhairah. "Dulu aku memang seperti yang engkau katakan. Namun kalian semuanya adalah tamuku kali ini, dan aku ingin menjamu kalian. Aku telah membuat makanan dan kalian semuanya harus ikut makan." Dengan senang hati, rombongan Quraisy pun masuk ke rumah Buhairah untuk memenuhi undangannya. Hanya saja Muhammad tidak ikut karena ia masih kecil. Ia ditugaskan menjaga perbekalan kafilah. Nah, sekarang kita semua jadi tahu kisah Rasulullah SAW saat mengikuti paman ke Syam. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya tentang Rasulullah SAW? Silahkan tonton episode menarik berikutnya di Kisah Rasulullah Syiar Ramadan Agrianita IPB University. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.